Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami, warga Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Baik teman, masih bersama RG Nanda kembali dari jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dalam formasi 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat di edisi 13 Agustus 2025. Tepatnya di Rabu malam, seperti biasa rutinitas kita melakukan talk show bersama dosen UIN Syahada yang akan memberikan inspiratif untuk kita semuanya dan memberikan energi positif hingga nanti mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat yang akan ditemani oleh RG Nanda tentunya. Rekan Rau, di malam hari ini tentunya spesial juga, bahwasanya kita tahu sebenarnya zaman sudah berubah. Kalau dulu berita hanya kita dengarkan dari koran, radio ataupun televisi, sekarang cukup dari HP di genggaman kita masing-masing. Dalam hitungan detik ya, kabar dari ujung dunia bisa kita ketahui. Bahkan siapa saja sekarang jadi penyampai berita lewat media sosial. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang kita bagikan itu benar? Apakah sudah sesuai dengan etika dan nilai budaya kita masing-masing, terkhusus di wilayah Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya? Apalagi masyarakat, mungkin sebagian dari beberapa klaster punya prinsip di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya, Tapsel, Madinah, ada Podena 5, sebuah warisan kearifan lokal yang sudah turun-temurun menjadi pedoman hidup. Di malam hari ini kita akan ngobrol santai soal bagaimana jurnalisme warga di media sosial bisa selaras dengan nilai-nilai Podena 5. Bersama kita sudah hadir narasumber di bidang komunikasi dan budaya, ada Bapak Barka Hadamian Harahap, Magister Ilmu Komunikasi NLP ya. Jadi untuk rekan-rekan semua yang ingin berpartisipasi, yang ingin bertanya, yang ingin mungkin menyampaikan sapaan atau mungkin satu penyampaian terhadap narasumber kita di malam hari ini, tentunya rekan-rekan bisa berinteraksi langsung aja di nomor 0822 9999 6105. Jadi rekan-rekan tetap di sini karena pembahasan ini bukan cuma untuk para pegiat media, tapi untuk kita semua agar bijak bermedia dan tetap menjaga keharmonisan di masyarakat. Kalau gitu kita sapa dulu untuk narasumber kita. Selamat malam Pak Barka, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kabarnya baik. Kabar yang baik ya. Karena harus ini Pak Barka ini minggu lusa ya, minggu yang lewat lebih tepatnya harus ada, tapi kemarin ada ujur dan malam ini Pak Barka masih menyempatkan untuk bisa menyiarkan ya, memberikan edukasi untuk seluruh masyarakat ya. Pak Barka, ini kan tema kita ini sebenarnya sangat menarik ya untuk dalam hari ini, lagi berinteraksi dengan kearifan lokal. Benar sekali. Oke. Tapi sebelum itu mungkin Pak Barka ya, pertama-tama mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya sebenarnya apa itu jurnalisme secara sederhana mungkin ya untuk pendengar kita, dan juga terutama di era media sosial ya seperti sekarang. Mungkin Pak Barka silakan tentunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rau yang luar biasa, Padang Sidimpuan, biado kabarna. Karena berkaitan dengan kearifan lokal ya. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa deh menyapa rekan Rau dengan Sarohita. Baik, perkenalan tadi sudah. Secara ringkas akan saya sampaikan. Di sini rekan Rau kita bukan mau mengajari ya, bukan mau jadi penceramah ya. Kita mengajak rekan Rau semua untuk membuka kembali wawasan terkait budaya. Nah ya, khususnya budaya yang budaya kita sendiri, identitas budaya kita sendiri, yakni budaya Angkola Mandailing. Nah, jadi di sini perlu kita mengajak rekan Rau dimanapun berada yang bisa simak dimanapun, bisa nanti kasih komentar, kasih pertanyaan ya. Rame-rame aja kita komen. Yang bisa dijawab, insya Allah saya bisa jawab. Yang enggak kita jadikan PR nanti ya. Nah, jadi jurnalistik sebenarnya asal kata jurnalisme itu sebenarnya jurnalistik ya. Jurnalistik ini kalau secara ringkas adalah mencatat kejadian sehari-hari. Mencatat kejadian sehari-hari. Jadi begitu ada kejadian, ada informasi terbaru, dicatat dan disebarluaskan. Nah, kalau konsep jurnalistik pada awalnya adalah melalui media massa, dalam hal ini kalau di fase awal itu
melalui surat kabar. Ya, betul. Nah, surat kabar hanya sudah bertransformasi ke digital. Nah, sekarang masih ada surat kabar, Bang, cuman surat kabarnya udah digital ya. Betul sekali. Nah, e-paper namanya. Nah, jadi jurnalistik itu kalau dalam konsep mencatat kejadian sehari-hari, tapi segera mungkin disebarkan ke ke media massa segera mungkin dan seluas mungkin, gitu. Itulah konsep ininya, sederhananya gitu. Siap, ya. Begitu kalau tadi udah Pak Barka jelaskan ya tentang perbedaan jurnalisme, lebih tepatnya mungkin pemaparannya secara singkat ya. Ini sebenarnya ada nggak? Kita masih bahas mengenai jurnalisme ini dulu agar lebih paham. Jadi dasarnya kuat untuk pendengar semuanya. Perbedaan mendasar mungkin antara jurnalisme warga ya atau dengan jurnalisme profesional. Nah, nanti ini kan jadi tabrakan karena semuanya. Pasti. Jadi jurnalisme yang mana Pak maksudnya nih gitu? Yang meliput media kan yang gimana gitu ya? Mungkin Pak Barka silakan. Nah, jadi ini yang mau kita sampaikan tadi. Nah, inilah dia. Jadi kita mau berbagi pengalaman akademik kita, pengalaman informasi kita terkait apa itu jurnalisme warga. Jadi setelah Bang Nanda ya, Bang Nanda bilang tadi, apa perbedaan yang paling signifikan antara jurnalistik profesional dengan civic journalism? Iya, betul. Nah, kalau jurnalistik profesional tadi, mereka terdiri dari lembaga yang nama lembaganya adalah pers. Nah, jadi kalau civic journalism, mereka nggak punya lembaga. Ini individu, pribadi ke pribadi. Jadi kalau civic journalism ini nggak perlu ada apa namanya ya, kalau di dunia pers itu ada dapur redaksinya. Jadi kalau civic journalism mau ada mau nggak ada masalah. Nah, jadi nggak ada dapur redaksi, jadi nggak ada editing yang profesional di sana. Nah kemudian civic journalism ini lebih populer di kalangan pengguna sosial media. Nah, sedangkan profesional tadi yang jurnalis profesional itu lebih populer di kalangan media massa. Sepertinya dalam hal ini bisa juga disebarluaskan melalui sosial media. Nah, misalnya ya, saya sebutkan salah satu lembaganya misalnya. Yang paling populer ya barangkali di sini ya, Antara News misalnya. Nah, mereka adalah sebuah lembaga pers yang dalam hal ini adalah lembaga pers online yang menyebarluaskan melalui sosial media. Nah, gitu. Sedangkan jurnalisme warga tadi, mereka individu, mereka pribadi-pribadi yang mengelola informasi sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak perlu ada lembaga di sana. Dan itu disebarluaskan melalui sosial media yang akunnya akun pribadi. Siap. Pak Barka ini udah jadi beda ya penjelasnya antara jurnalis warga dan juga yang profesional seperti apa ya. Tadi sudah disampaikan Pak Barka juga kalau yang profesional itu mereka ada editornya, ada lembaga yang mengawasinya seperti itu. Jadi kalau yang warga itu ya seperti kita mungkin jadi Nanda bisa juga nih menjadi jurnalisme warga ya, salah satunya. Tanpa di naungan lembaga ya. Karena tadi kita udah kupas mengenai jurnalisme untuk opening, karena memang kontes kita masih ada keywordnya, masih ada media sosial, masih ada karya lokal dan tadi kode 5. Selanjutnya Pak Barka, kita bahas mengenai media sosial dulu nih. Boleh lagi. Sebenarnya ini banyak ya informasi yang menyebar tanpa verifikasi tentunya di berbagai platform. Sebenarnya bagaimana fenomena terjadi di masyarakat kita, khususnya di barang sekitar yang menurut Pak Barka pribadi? Nah, kalau berdasarkan pengamatan secara pribadi ya, namanya kita dia mau sharing pengalaman. Jadi masih banyak sih sebenarnya yang fenomena atau dinamika masyarakat yang masih mudah terpengaruh oleh dampak informasi yang belum tentu benar adanya, atau dalam tanda kutip berita hoax barangkali. Nah, kemudian informasi-informasi yang tersebar luas tanpa ada nilai-nilai kebenarannya. Kemudian barangkali kalau dikaitkan dengan filosofi budaya, nah boleh nanti masih secara ringkas saja ini kan, untuk supaya bisa menghubungkannya ke depan nanti kan gitu. Udah jelas berita itu nggak ada sumbernya misalnya, tiba-tiba muncul dan diterima apa adanya, gitu. Jadi kalau dalam konsep budaya sebenarnya nggak boleh nih kan, ada di Podana 5 kan sebenarnya ada Pak Yasroham.
Nah, kalau roh kita sebenarnya bersih, ya nggak, betul. ya kita nggak mudah menerima itu ada apa adanya gitu, Iya, tanpa betul sekali. ada proses yang jelas bahwa itu beritanya benar adanya gitu. Oke. Nah, itu tadi salah satu ininya. Oke, baik ya. Tadi sempat disentuh juga oleh Pak Barka mengenai poin 5, salah satu pilar ya, tadi sesuai namanya ada 5, tapi satu yang baru disinggung oleh Pak Barka. Tapi nih Pak Barka ya, tadi kita setuju bahwasanya harusnya sebuah bentuk informasi yang tanpa verifikasi pun harusnya ini sebagai kita konsumen publik gitu ya, ini bisa menelan secara mentah-mentah ya harusnya nih Pak Barka ya. Atau barangkali gini Bang, saya potong dulu. Oke, silakan. Kan gini, yang coba bisa kita lihat bahwa salah satu karakteristik konten di sosial media itu yang sering dapat perhatian orang banyak, dapat viewers yang banyak, itu hal-hal yang kontroversi. Betul. Atau pro dan kontra. Nah, dalam hal ini barangkali nilai-nilai yang berisi berita informasi atau konten-konten yang pro dan kontra ini sebenarnya kalau hanya bisa jadi berdampak negatif terhadap tontonan kepada orang tertentu, misalnya anak-anak lah, gitu ya kan, kalangan remaja yang bisa memfilter berita itu dengan baik, tiba-tiba dia bisa terpengaruh secara psikologis dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ya, di sosial media itu banyak orang pengguna sosial media itu yang awalnya itu tujuannya hanya untuk mengangkat viewers. Betul. Dia bukan punya nilai. Contoh nih misalnya untuk to inform, untuk memberikan informasi terbaru, atau untuk merubah pendapat mindset orang, gitu kan. Jadi hanya sekedar untuk mengangkat viewers saja, atau barangkali untuk menambah followers saja, gitu. Jadi nggak ada nilainya. Nah, ini menurut saya persoalan juga bagi kita kan gitu. Nah, ini penting juga kita bicarakan ini gitu ya. Oke, ini Pak Barka ya, karena itu sempat disinggung tadi untuk Pak Barka, mungkin satu tanggapan ini sebelum kita jeda ya Pak Barka ya. Siap. Ini secara pribadi lagi nih, kita namanya sharing ya, dalam sharing untuk rekan semuanya, kita bukan menggurui seperti disampaikan Pak Barka ini, karena kita nggak tahu pendengar kita ini ada ahli pakar di dalamnya ini. Kita bukan pakar ya kan. Betul. Kita hanya menyampaikan informasi yang kita ketahui dari mulai kita ya. Pak Barka, sebenarnya apakah jurnalisme warga itu ya di media sosial sebenarnya lebih banyak memberikan manfaat ya, atau justru rawan menimbulkan masalah seperti hoax atau mungkin ujaran kebencian sampai ke Pak Barka tadi? Silakan. Nah, dari beberapa dekade ini sebenarnya yang terjadi cukup bervariasi ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau di awal munculnya boomingnya sosial media itu barangkali ya masih apa ya, belum ada, kalau yang berdampak positif barangkali untuk penyebaran informasi barangkali belum dapat. Gitu. Tapi kalau kita kembali coba kita ke pemilu 2019. Ya kan? Nah, sosial media ini ramenya ya persoalan menyoroti persoalan itu saja gitu. Jadi tujuannya yang paling ini hanya tujuan politik saja. Nah, jadi variatif sekali. Kalau sekarang dengan bertumbuh kembangnya pengguna sosial media khususnya konten kreator di wilayah kita, misalnya di Tapanuli bagian selatan, ini bisa mengimbangi. Contoh kan gitu ya, banyak konten-konten yang menyoroti tentang keindahan alam Tapanuli bagian selatan misalnya, yang itu yang mengeksplorasi keindahannya, ekosistem aslinya. Begitu juga kan nilai kearifan lokal lainnya. Nah, ini tentunya bisa mengimbangi hal-hal yang tadinya muncul ketika pengguna sosial media ini juga bertambah pesat. Gitu. Nah, bisa dilihat dengan kalau dulu kan istilahnya smartphone ini masih barang eksklusif. Betul. Nah, kalau sekarang kan udah bisa kredit, Bang. Aku lebih suka sekarang dari populasi yang kecil hingga dewasa semua punya gitu ya. Lebih singkatnya mungkin seperti itu ya sampai Pak Barka. Semua punya gitu. Benar, Bang. Jadi nggak, abang usah perlu cukup pinjol aja. Atau hubungi konter tertentu yang menyediakan layanan kredit gitu. Artinya smartphone ini sudah bisa sudah barang yang biasa.
semua orang bisa memiliki. Artinya kesetaraan pengguna informasi itu sekarang dia cukup pesat. Nah, cuma barangkali itu tadi keseimbangan isi pesan yang disampaikan itu dengan tujuan-tujuan yang baik, barangkali itu perlu dikuatkan lagi. Terutama dengan penguatan nilai budaya. Nah, itu. Siap teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin kita akan jeda dengan beberapa iklan tentunya teman-teman semua tetap bisa berpartisipasi bersama kami di 082299996105. Jadi kita akan jeda beberapa saat. Stay tune terus hanya di One FM Your Lifestyle. Saya berkeyakinan dan mungkin rekan Rao juga yang menyimak pembicaraan kita ini sepakat kalau semua agama yang paling mendasar itu adalah jiwa kan, hati gitu. Jadi membersihkan hati itu adalah hal yang paling utama sebenarnya. Jadi kalau dalam kepercayaan orang Islam pun gitu, kolbu itu yang paling mendasar sekali. Iman itu adanya di hati. Nah, jadi sebelum kemana-mana hatinya dulu gitu. Begitulah pandangan orang Angkola Mandailing juga begitu. Saya yakin juga agama yang lain juga begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi payas pamatangmu. Nah, payas pamatangmu ini adalah membersihkan badan kita secara rohani. Bukan ya? Jasmani. Nah, kalau secara singkat, secara ringkas adalah membersihkan secara fisik gitu. Tapi ini luas sebenarnya penjabarannya. Begitu juga roha tadi. Nah, dalam pandangan saya ya, secara fisik ini bukan hanya membersihkan kita mandi 2 kali sehari atau 3 kali sehari, ya kita rajin mencuci tangan. Ya, kalau dilihat di peristiwa pandemik dulu, gitu, kita suruh bersih kan. Jadi konsep payas ini sangat luar biasa sekali gitu. Dia sangat universal sebenarnya, apalagi berkaitan dengan payas pematang. Payas pematang itu juga kita harus berolahraga gitu, supaya badan kita ini nggak melekat penyakit atau kita nggak mudah terserang penyakit. Jadi kita sehat dan bugar. Imunnya kuat gitu. Benar. Nah, jadi kalau kita membersihkan jasmani kita, ya ini luas sekali. Jadi kita bisa survive, survive-nya ya dalam hal kesehatan dan kebugaran. Kemudian payas parabitonmu. Payas parabiton ini ya dalam hal berpakaian. Nah, jadi kita bukan perihal indahnya saja gitu. Ya, artinya secara fashionnya saja, fashionly gitu. Bukan fashionly-nya saja gitu. Payas itu berarti yang menyangkut menutupi hal-hal tertentu dalam tubuh kita yang menimbulkan hal-hal tertentu juga. Nah, barangkali untuk menyiasati cuaca, iklim dan lain sebagainya. Begitu juga dengan konsep agama. Kalau dalam konsep agama Islam ya kita harus menutupi aurat, beberapa hal yang perlu kita tutupi. Nah, payas parabitonmu ini bukan hanya mencuci baju, gitu ya, baju yang bersih gitu ya. Tapi secara luas baju yang kita pakai itu kita rawat juga. Selain itu yang memenuhi persyaratan-persyaratan itu untuk yang membuat kita kelihatan nyaman, kita sendiri merasa nyaman dan terlihat indah. Nah, ya. Kemudian payas bagas. Nah, bagas itu kalau di bahasa Indonesia kan ada rumah kita. Gitu. Nah, kalaupun kita nggak punya rumah sendiri, misalnya di kos, ya kadang-kadang kalau dibilang payas bagasmu, dikiranya kok itu harus punya rumah sendiri Pak, gitu. Nggak juga Bang, gitu. Pokoknya ada tempat tinggal ya. Paling kita bertahun gitu Pak ya. Kalau Anda punya tempat tinggal, dalam filosofi orang Angkola Mandailing itu harus rumah yang bersih. Nah, karena ini menyangkut kehidupan bukan hanya secara physically juga gitu, nggak hanya nampak fisik, tapi ini bisa menyangkut spiritual. Nah, kenapa kalau orang yang nggak menjaga kebersihan itu rentan dengan kalau secara fisik ya rentan dengan penyakit ya, virus atau kuman dan lain sebagainya. Kemudian masalah kenyamanan dan sebagainya. Tapi kalau masalah spiritual ya
Kalau untuk konsep ibadah, kalau tempatnya nggak bersih, nggak mungkin kita bisa beribadah di situ ya. Nah, belum juga dengan masalah persoalan spiritual lain. Misalnya, kalau ada kepercayaannya, kalau yang jorok-jorok itu berarti suka didiami oleh makhluk halus. Ada kan begitu ya. Nah, jadi Payas Bagas ini juga sebenarnya konsepnya sangat universal. Intinya adalah rumah kita tuh harus terjaga dan terawat, ya, secara kebersihan, secara kenyamanan, dan secara perawatan. Yang kelima, Payas Pakaranganmu. Jadi yang terakhir adalah bukan rumahnya saja yang harus bersih, tapi pekarangannya. Ya, kalau misalnya kita nggak punya pekarangan luas, ya pekarangan yang diameternya sempit juga itu tetap pekarangan. Masih masuk kategori ya. Iya, pokoknya yang unsur-unsur pekarangan itu masih ada pagar, ada paret, apa segala macamnya di dalam unsur-unsur pekarangan itu wajib kita bersihkan, wajib kita rawat. Nah, tadi untuk kebersihannya secara fisiknya, dan untuk menjaga keindahannya, kenyamanannya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang mau kita sampaikan kembali. Kita mau mengajak rekan Rau semua, khususnya bagi rekan Rau yang ada di wilayah Tapali Bagian Selatan, agar merasa bahwa ini adalah budaya kita gitu. Agar merepresentasikan diri kembali bahwa kita punya filosofi, ya, dalam hal ini ada Podana 5, supaya kita ingat kembali dan supaya kita terapkan kembali. Sebenarnya itu sih itu. Ya. Dan khususnya yang malam ini mau kita bahas, kita tarik kepada persoalan sosial media. Ya, betul, nah, jadi bagaimana menerapkan Podana 5 ini ke sosial media. Oke, baik ya. Terima kasih untuk Pak Barkah, ini penjelasan yang sangat luar biasa ya. Ya, tadi sudah menjabarkan Podana 5 dengan 5 poinnya ya. Jadi ini bisa menjadi fondasi awal juga untuk rekan Rau semua yang mendengarkan dimanapun secara nasional ya. Tentunya menjadi satu wawasan pertama untuk kita semua. Tapi Pak Barkah, kita kembali lagi back to topic ya, karena kita memang disampaikan Pak Barkah tadi membahas tentang media sosial yang akan disangkut pautkan tentang Podana 5 ini. Nah, sebenarnya kan tadi ada 5 poin Pak. Saya yakin kalau kita bahas kupas satu persatu 5 poin ini, waktu 1 jam itu nggak cukup untuk berdiskusi malam hari ini bersama rekan Rau. Pasti Itu karena membutuhkan waktu yang sangat banyak nih, nggak habis-habis cerita kita ya, karena kita dibatasi oleh durasi juga. Tapi Pak Barkah, mungkin dari 5 nilai tersebut ya, sebenarnya mana nih yang paling relevan atau mungkin yang harus kita prioritaskan ya untuk menjadi pedoman kita saat membagikan informasi di media sosial, terutama mungkin bagi mereka di luar sana yang udah memiliki branding yang cukup kuat, Pak Barkah. Yes. Nah, dalam hal ini yang mau kita soroti adalah Payas Rohamu. Jadi ini sajalah dulu yang kita perdalam, ya kan? Ini saja dulu yang kita jadikan sebagai pedoman untuk malam ini, khususnya kaitannya dengan bagaimana mempraktekkan civic journalism pada sosial media. Iya, betul. Nah, jadi kalaulah dia konten kreator atau influencer, nah sebaiknya dia membersihkan rohanya dulu. Nah, bersih dululah dia hatinya, gitu. Jangan semua lebih condong kepada unsur komersialisme, ya kan? Nah, jangan semua terlalu besar mengarah ke komersialisme, tapi cobalah lihat bahwa tujuan awalnya adalah untuk menyampaikan informasi. Tujuan awalnya adalah untuk memberikan nilai-nilai pendidikan. Baru nanti ada hiburan. Nah, jadi kan kalau konsep bermedia itu sebenarnya yang pertama to inform, ya kan? Kemudian to educate, dan terakhir to entertain. Nah, jadi ini semua harus seimbang. Jadi jangan semua mengarah kepada nilai-nilai komersil yang mau dicapai. Tapi kuatkanlah fondasi utamanya, bahwa kita dalam bermedia sosial ini sebagai influencer dan content creator memberikan informasi yang benar dan baik dan benar, kemudian memberikan nilai-nilai pendidikan, ya kan? Kalau sudah dibilang nilai pendidikan berarti nggak mengajak ke yang hal-hal yang lain. Betul. Contoh ya. Salah satu kasus misalnya ada informasi penangkapan pelaku pencabulan. Nah, ini orang-orang nih yang sorot nih, tuh dulu secara langsung, karena dia berkebetulan berada di tempat kejadian. Nah,
Kalau tadinya itu tujuan untuk memberikan informasi kepada orang, ya, kepada viewers agar mereka waspada, ya kasih penjelasan. Nah, setidaknya ada caption. Nah, ada caption di bawah penjelasan bahwa ini apa yang terjadi nih, gitu kan. Jadi ini enggak biasanya tuh dia siaran langsung, dia tunggu komen orang baru dia jawab. Nah, dia tunggu komen, ini ada apa? Ada berapa ratus komen. Ini penangkapan ini, Bang. Jadi kalau bisa ya, selain ada caption, ya kan, ada informasi ya verbal ya, disampaikan bahwa ini kejadiannya seperti apa. Tujuan saya adalah memberikan pencerahan kepada semua agar tetap waspada bahwa kriminal itu bisa terjadi di mana saja, gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya nggak nggak dibuat, ini kan bisa jadi apa? Hal-hal yang bisa mempengaruhi orang kepada hal-hal yang negatif. Kemudian sebagai viewers, kepada viewers, Fayaz Rohamu ini, ya, untuk mendapatkan informasi dengan sosial media ini kita belajar, rekan-rekan. Bukan semua tujuan untuk hiburan ya. Kalau seandainya semua untuk hiburan, barangkali apa namanya, nggak semua anak-anak yang bisa terdampak sosial media itu jadi terdampak negatif. Ini kan kita lihat sendiri dengan munculnya short klip yang ada di video reels itu, mereka scrolling itu mereka terdampak secara psikologis loh, teman-teman. Rekan Rau pernah dengar nggak bahwa anak-anak di bawah umur 5 tahun ke bawah itu yang sering scrolling sosmed, khususnya video-video reels itu, bisa terdampak psikologis. Mereka akan menghadapi persoalan mental. Nah, bisa saja nanti mereka jadi tantrum dan lain sebagainya. Betul. Jadi anak-anak tuh nggak bisa konsentrasi dan lain sebagainya. Ini kan bahaya. Nah, jadi sebaiknya dikurangilah menginput informasi-informasi yang tadinya hanya sekedar lewat aja gitu. Jadi upayakan informasi-informasi yang bisa memberikan masukan-masukan terhadap apa yang kita butuhkan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan keimanan ya, kalau dalam hal keimanan, misalnya kalau dalam meningkatkan apalagi ya kreativitas, nah ya kan, kemudian untuk mendapat wawasan, nah barangkali kesempatan berusaha, maksudnya begini, untuk mendapatkan peluang-peluang usaha baru. Nah ini harus yang dicari gitu, bukan scrolling aja gitu. Harusnya dengan informasi-informasi yang ada di sosial media itu menjadi peluang bisnis baru, peluang usaha baru bagi kita. Karena salah satu fungsi media itu adalah salah satunya memberikan fungsi ekonomi. Jadi harusnya kita dengan munculnya informasi-informasi yang ada di sosial media itu menambah peluang ekonomi baru, peluang usaha baru. Nah jadi payaslah rohamu, ya, jangan buru-buru ambil input konten-konten yang tidak memiliki nilai informasi yang baik dari info pendidikan dan sebagainya. Payas dulu, nah sebelum di input. Dan kemudian Fayaz Roham ini bisa menjadi filter. Nah filter menginput atau mendapatkan informasi-informasi hoax tadi. Nah jadi itu kan katamu gitu. Jadi begitu kita lihat ini nggak masuk daftar, gitu. ini nggak verified gitu kan, ini Pak verified, ini nggak masuk daftar. Betul sekali ya. Pak Barka, mungkin kita akan jeda lagi ya, satu kali lagi. Siap. Karena waktu juga hampir berarti pukul 1 waktu di Sumbar, kan berasa banget. Jadi untuk kalian semua, kita akan jeda dengan satu lagu, tentunya untuk kalian semua tetap langsung berpartisipasi di nomor 08. Iya, rame-rame ya komennya. 996105 dan stay tune terus hanya di Warna Paper FM, your lifestyle. Masih bersama RG Nanda kembali. Mungkin ini sesi terakhir untuk kita nanti menuju formasi 21 waktu Indonesia Barat ya. Siap. Ini Pak Barka, sesuai tadi ternyata sudah ada satu pertanyaan pertama untuk Pak Barka via chat WhatsApp. Ini dari Bang Harahap di Angkola Selatan ya. Ini dia agak mau kasih nama katanya Bang Harahap di Angkola Selatan. Kahagi dong, kahagi saya. Katanya ini Pak bertanya kalau mengenai konteks media sosial dan juga kearifan lokal ini. Untuk generasi Z seperti saya katanya,
kami lebih menyukai konten yang lebih katanya vulgar dan juga penyampaian yang lebih jelas dan juga tidak bertele-tele dalam menyampaikan informasi. Menurut Bapak, apakah sebenarnya hal ini ya bisa diselingi dengan konteks kode 65 yang Bapak sampaikan tadi? Terima kasih Pak katanya. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, nah, silakan, Pak. saya support idenya tadi. Apakah bisa diintegrasikan dengan ya. Konsep kode 65? Betul sekali. Iya, lanjut aja. Vulgar tadi. Yang vulgar tadi bukan berarti yang negatif ya. Betul. Vulgar tadi berarti clear and clean ya. Berarti apa yang disampaikan benar, nyata dan jelas sekali artikulasinya, tidak menimbulkan metafor atau ambigu. Jadi orang nggak ngerti apa yang disampaikan. Itu tujuan utamanya. Nah, karena kembali ke awal bahwa tujuan media itu adalah memberikan informasi, kemudian yang kedua memberikan edukasi, nilai pendidikan, dan terakhir baru nilai hiburan. Nah, jadi konsep yang rekan Rao tadi sampaikan melalui konsep itu tadi, konsep yang paling keren lah menurut saya. Nah, lanjut aja Bang, mainkan. Oke, baik, siap. Bang Rahab di Angkola Selatan ya, itu jawaban dari Pak Berkah ya. Tapi ini Pak Berkah ya, ini menjadi satu benang merah yang harus kita bicarakan juga ya. Pak Berkah, kalau kita lihat ya, kita mungkin secara lokal dulu ya, kreator-kreator, influencer yang ada di bagian Tapanuli ini, menurut Bapak sebenarnya mereka menurut saya udah punya branding yang cukup kuat ya. Tapi sangat disayangkan ada beberapa kita nggak perlu sebutkan siapa dan di mana. Itu mungkin mereka memang memiliki followers yang banyak gitu ya. Apa juga istilahnya itu, fans dan lain sebagainya itu. Tapi sangat disayangkan ya, harusnya kan ini mereka bisa memberikan impact yang lebih positif seperti sampaikan Pak Barkat tadi, dari pendidikan, dari skill, soft skill, dan juga peluang bisnis dan lain sebagainya. Tapi ini sangat disayangkan justru yang disampaikan Pak Barkat tadi, justru yang kontroversial nih, yang selalu dibawakan oleh mereka. Jadi sebenarnya dari konteks kode 65 ini bagaimana kira-kira untuk bisa menyadarkan atau mungkin memberikan diskusi yang lebih luas untuk mereka yang telah punya branding yang cukup besar Pak Barkat? Pas sekali. Nah, inilah yang mau saya maksud tadi dengan konsep Payas Rohama di Poda 65. Di Poda yang pertama ini sangat kuat sekali perannya, dan makanya dia dibuat sebagai nomor 1, dibuat sebagai Poda yang pertama, Poda Naparjul. Nah, Payas Rohama ini menjadi perisai yang luar biasa. Nah ya, jadi untuk memberikan prinsip yang sangat kuat, membentuk karakteristik yang sangat kuat, yaitu harus membersihkan hati. Nah, jadi sebelum membuat konten atau menyiarkan informasi secara langsung, ya pikirkan dulu bahwa yang disampaikan ini akan berdampak secara negatif atau akan memberikan impact positif. Gitu. Nah, ini harus menjadi yang menjadi paling utama sekali. Makanya hatinya dulu yang pertama, niatnya dia dulu gitu. Nah, jadi upayakan yang pertama adalah memberikan nilai kalau dipresentasikan ya, saya vulgar aja lah. Kalau dipresentasikan nilai informasi, edukasi dan entertainnya itu 75% dibandingkan komersilnya. Nah, komersilnya bisa jadi 25% aja lah. Nah, jadi yang 25% ini pun jangan dibingkai dengan bingkai yang negatif atau hal-hal yang tadinya mengundang mengundang antusias, tapi ini mau menimbulkan dampak negatif. Contoh, misalnya mengeksplisikan kata-kata kotor. Nah, maaf nih, bisa kan kita lihat sendiri ya, contohnya banyak sekali di pengguna TikTok itu. Kalau dia siaran langsung cakap, maaf, itu hal-hal yang vulgar sekali. Yang vulgarnya yang tidak baik ya. Yang negatif tadi ya. Pertanyaan saya, apakah itu adalah ciri-ciri orang Angkola Mandailing? Nah, apakah itu prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh nenek moyang kita kepada kita? Yang paling dekat saja, apakah orang tua kita menanamkan hal-hal seperti itu kepada kita? Kan gitu. Nah, sehingga kita membuat hal-hal sesuatu yang bisa ditirukan oleh anak-anak nanti. Jadi ini mereka nggak bisa, anak-anak ini kan peniru yang sangat baik. Betul sekali ya. Nah, jadi
mereka nggak bisa memfilter itu dengan seperti kita orang dewasa gitu. Jadi mereka bisa menirukannya lagi. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bang. Makanya saya berharap sekali dengan tema yang kita angkat ini, ya rame-rame kita, ayolah gitu. Kita bersihkan jiwa kita lagi. Karena kita punya filosofi yang sangat luar biasa sekali. Nah, yang hanya kita yang punya. Kalau orang Angkola Mandailing yang punya Payas Rohamu ini, Poda yang ini. Walaupun bukan berarti budaya yang lain mereka nggak tahu mereka punya apa, tapi kenapa ini pada pengakuan bahwa orang Angkola Mandailing punya Poda Halima. Nah, khususnya Payas Rohamu ini yang paling luar biasa sekali. Nah, itu dia, Bang. Ini Pak Barka masih ada satu pertanyaan lagi dari via WhatsApp. Ini kali ini bersama Bang Elvano di Jalan Adi Irma Suryani, ya. Katanya izin untuk Pak Barka bertanya. Di media sosial katanya semua orang bisa jadi penyampai berita, tapi tanpa disadari kadang berita itu justru memicu masalah di masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana cara menyeimbangkan kebebasan berbagi informasi dengan tanggung jawab sosial kita, Pak? Terima kasih. Baik. Nah, jadi kalau menurut saya, nah karena saya ini beranjak dari jurnalistik. Jadi kita kembali saja ke jurnalistik. Bagaimana menyeimbangkan informasi dengan apa tadi? Bagaimana cara menyeimbangkan informasi dengan kebebasan berbagi informasi? Menyeimbangkan kebebasan dengan tujuan informasi itulah, begitulah kira-kira ya. Nah, jadi kalau mau kita mau membuat informasi yang sifatnya civic journalism atau jurnalisme warga, ya sebaiknya menaati atau mengikuti kaidah-kaidah penyusunan informasi berdasarkan prinsip jurnalistik yang baik dan benar. Nah, jadi ya sebenarnya bisa belajar sendiri sih. Ya content creator itu kan belajar sendiri sebenarnya. Luar biasa sekali kan gitu. Nah, jadi sekarang informasi udah cukup terbuka luas kok gitu. Nah, ayo bisa kita lihat sendiri nanti. Nanti ada yang paling mendasar itu kan ada rumus berita misalnya. Walaupun nanti rumus berita ini orang pandang itu kaku, tapi sebenarnya ini luar biasa gitu. Jadi ikuti saja prinsip-prinsip penulisan berita yang baik. Misalnya yang pertama prinsip keluar biasaan. Luar biasanya pertama dalam hal yang ya memberikan informasi yang baik dan benar, tetap dia berdasarkan fakta. Jangan dipoles dengan bahasa-bahasa aktualisasi. Wah, pokoknya yang mengandung bisa membombastiskan sebuah informasi seolah-olah informasi itu luar biasa, padahal sebenarnya tidak seperti itu banyak image-nya gitu kan. Nah, jadi jauhi bahasa-bahasa yang menimbulkan pemaknaan yang berbeda dari makna yang sebenarnya. Itu baik ya. Pak Barka, ini makin di ujungnya ada lagi yang bertanya ya dari WhatsApp. Jadi Pak Barka harus siap. Kali ini ada dari Kak Amalia di Sijitang. Katanya mau bertanya kepada Pak Barka, izin Pak, katanya. Kalau kita berbicara tentang Poda Halima ini, katanya, sebenarnya apakah penting peran tokoh adat dan generasi muda dalam menjaga kualitas informasi di era digital ini, Pak? Terima kasih, katanya. Silakan, Pak. Ini ide paling luar biasa lagi nih di malam ini kan. Jadi kan kita ini loh kan gitu. Makanya saya bilang kita diskusi. Betul. Kita sharing nih di sini. Jadi ternyata ada info baru lagi nih. Nah, tentang peran tokoh adat, agama dan lain sebagainya di lingkungan kita masing-masing. Sebenarnya mereka punya peranan penting. Nah, namanya juga tokoh. Namanya juga ya perangkat-perangkat masyarakat yang menjadi teladan kita, yang menjadi sorotan kita gitu. Harusnya yang menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan bagaimana menanamkan filosofi itu ya dari mereka ini. Nah, peran mereka sangat berperan penting. Menurut saya ini mereka sangat berperan penting untuk menyampaikan hal ini. Jadi sebenarnya mitra kita kalau di perguruan tinggi sebenarnya salah satunya ya tokoh adat. Kalau dalam perihal ini kasusnya masalah Poda Halima ini penerapannya di masyarakat ya tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah, ya mereka stakeholder kita gitu. Nah, mereka lah mitra kita lah untuk
bergandengan tangan bersama-sama kembali menguatkan kembali nilai-nilai budaya kita, identitas Angkola Mandailing ini, khususnya menerapkan Podana 5 ini pada masyarakat luas. Oke, siap kalau gitu ya Pak Barka. Itu untuk Kak Amalia di Siram. Terima Luar kasih biasa, ya. Kak Luar Amalia. biasa pertanyaan juga. Benar. Ini Pak Barka karena memang kita sudah di ujung pengajaran banget ya. Kurang lebih 1 menit mungkin closing statement terakhir Iya. Pak Barka ya. Mungkin boleh disampaikan terakhir apa yang akan disampaikan untuk seluruh pendengar setia kita di One Up Perakan sebelum kita tutup talk show edisi malam hari Pak Barka. Silakan. Sebenarnya kurang waktu. Iya, betul. Saya juga setuju ini ya. Satu jam itu harusnya maju. Itu closing statement. Nah, tapi yang berkenaan dengan pembahasan kita malam hari ini adalah ayo mari sama-sama kembali kita tanamkan Podana 5 ini menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Ya, baik di dalam keluarga kita masing-masing, di lingkungan keluarga, di lingkungan kalau misalnya dia berkiprah di pemerintah ya di pemerintahan, payas rohamu kawan, supaya nggak terjadi penyimpangan. Nah, payas rohamu teman-teman, rekan raw semua. Nah ya, baik di swasta, baik di ya dimanapun kita. Nah, kita terapkan kembali Podana 5 ini, dan khususnya dalam bersosial media. Ini penting sekali rekan raw, penting sekali kita tanamkan, karena prinsip yang mendasar menjadi alasan saya untuk menyampaikan ini adalah bahwa media atau sosial media ini ya, salah satu fungsinya adalah sebagai pewaris budaya. Sebagai pewaris budaya, saya ingatkan kembali, sebagai pewaris budaya. Dan tujuan sosial media itu ya, yang pertama yang harus kita pedomani kembali adalah sebagai media informasi, menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan fungsi pendidikan, edukasi. Ya, sudah dibilang mengedukasi berarti memberikan nilai-nilai yang baik. Ya, merubah mindset, ya, merubah pola pikir kepada pola pikir yang maju, yang pola pikir yang growth, yang berkembang gitu. Bukan semakin semakin jongkok pola pikirnya. Kemudian yang ketiga, memberikan fungsi hiburan. Nah, jadi kesemua unsur ini, ketiga tujuan ini bisa kita terapkan secara baik dengan apa? Dengan payas rohamu. Oke, siap. Ya. Dan ya, luar biasa untuk pembahasan malam hari ini rekan Raul, kita jadi paham bahwa jurnalisme warga bukan cuma soal kecepatan memberitakan, tapi juga soal tanggung jawab dan etika. Apalagi ketika kita punya warisan budaya seperti Podana 5 yang bisa jadi kompas moral kita masing-masing. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Hadamian Harahap ya, Bapak Berkah. Lupa ini langsung Pak Berkahnya ya. Yang sudah berbagi pandangan dan pengalamannya. Semoga ini jadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam bermedia sosial ya. Saya Erjinanda pamit undur suara, sampai jumpa di talk show berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.